berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah usaha anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari pagi ini kita kembali bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain untuk bergabung. Dan kita memuji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Naikkan satu pujian untuk Tuhan sembari kita menunggu saudara-saudara yang lain untuk bergabung bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Kita ada pagi ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka mari saudara, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang abadiku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu, Tuhan kebaikan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Haleluya, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagimu Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ya Tuhan, atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kau masih memberi kami kesempatan hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat yang baru Tuhan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang baru yang Kau sediakan bagi kami buat hari ini. Kami kembali datang Tuhan, kami rindu dan haus akan firman-Mu. Biarlah Kau mengurapi kami semua saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pembacaan firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan yang bekerja, Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita. Terakhir kita sudah sampai di Kolose pasal 4 ya. Sekarang kita lanjutkan di kitab Tesalonika ya. Tesalonika 1. Nah, saudara yang memungkinkan untuk membuka Alkitabnya boleh juga sambil buka di Alkitab saudara, tapi yang tidak memungkinkan bisa juga mendengarkan ataupun mengikuti pembacaan dari siaran langsung ini. Puji Tuhan. Baik saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika pasal 1. Salam. Dari Paulus,
Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika pasal 2. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu, seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi,
karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malah lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan 2 pasal di hari ini, di pagi ini, saudara, dari pasal 1 dan pasal 2 surat 1 Tesalonika. Kiranya kita semua diberkati lewat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dan kita baca. Nah, saudara, untuk sebagai perenungan kita di pagi ini, saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Firman Tuhan tadi berkata, "Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah lagi mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita di pagi ini dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan 9 ini, ya, di mana Rasul Paulus berkata bahwa Rasul Paulus sangat bersukacita mendengar tentang iman jemaat di Tesalonika. Dikatakan oleh karena jemaat Tesalonika itu firman Tuhan dikatakan bergema, ya, atau tersiar firman Tuhan terdengar sampai dikatakan bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar, ya, sudah tersiar, sudah terkabar bahwa bagaimana jemaat di Tesalonika imannya yang begitu luar biasa kepada Tuhan, dan dikatakan yaitu kehidupan mereka yang pertama, bahwa di ayat 9 bagaimana mereka menyambut Rasul Paulus dan bagaimana mereka berbalik dari berhala-berhala, ya, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini yang sesuatu yang sangat menjadi sukacita bagi Rasul Paulus sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Injil, di mana jemaat-jemaat di Tesalonika dalam kehidupan iman mereka dikatakan mereka menyambut Paulus dengan baik, dengan keramah tamahan mereka terhadap Paulus sangat baik, dan iman mereka bisa disaksikan, ya, bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya atau di Korintus saja, tetapi di seluruh tempat dikatakan sudah tersiar iman mereka. Saudara, di situ
dikatakan mereka juga berbalik, ya. Bagaimana mereka berbalik dari berhala-berhala menjadi berbalik kepada Allah yang hidup dan Allah yang benar. Nah, saudara, ini dalam kehidupan kita kiranya juga kita memiliki iman yang luar biasa, sehingga biarlah iman kita juga boleh bergema, ya. Biarlah iman kita juga boleh bergema, iman kita boleh tersiar, bukan hanya di tempat kita saja, tetapi biarlah lebih luas lagi iman kita boleh kita saksikan, ya. Iman kita boleh diceritakan, kehidupan iman kita biarlah menjadi kesaksian, ya, di banyak tempat, bukan hanya di tempat kita saja, tetapi biarlah iman kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang di banyak tempat. Dan saudara, biarlah kita juga seperti jemaat di Tesalonika ini bisa memiliki hospitality atau keramah tamahan terhadap hamba-hamba Tuhan. Dan juga yang paling utama juga bahwa biarlah kita, saudara, berbalik, ya, berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan. Kita berbalik dari kehidupan yang tidak berkenan, tidak berbalik dari dosa kepada kebenaran Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita itulah sebetulnya yang kita perlukan, saudara, bagaimana kita bisa berbalik dari jalan hidup kita, menanggalkan manusia lama kita, tapi kita berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saudaraku, iman kita boleh tersiar. Dan ayat 10 dikatakan, mari kita terus tekun, saudara-saudara, ya, mari kita terus tekun untuk menantikan kedatangan Tuhan, ya, untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, ya, kedatangan Yesus kali kedua. Mari kita terus tekun di dalam iman, saudara-saudara. Mari kita terus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan waktunya, saudara-saudaraku, tetapi justru karena kita memang tidak tahu pasti, maka kita harus berjaga-jaga. Kata firman Tuhan, kita harus terus bertekun menantikan kedatangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, itu inti renungan yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya sangat diberkati bahwa kita belajar, biarlah seperti jemaat di Tesalonika, biarlah iman kita juga boleh menjadi kesaksian, ya, bagi banyak orang dan bagi banyak tempat. Ya, itu yang pertama, saudaraku. Biarlah iman kita menjadi kesaksian bagi banyak orang di banyak tempat. Saudara-saudaraku, dimanapun, biarlah iman kita menjadi kesaksian. Dan biarlah kita berbalik dari berhala-berhala, artinya dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dari segala dosa, dari segala yang mendukakan hati Tuhan. Biarlah kita berbalik dari segala hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, dan mari kita melakukan dan melayani Allah yang benar, Allah yang hidup, melakukan kebenaran. Dan mari kita terus, saudara-saudaraku, bertekun dalam firman untuk menyambut, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus dari sorga, menjemput kita orang-orang percaya. Mari kita terus bertekun di dalam Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan, biarlah pembacaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Dan kita akan lanjutkan di pembacaan firman Tuhan di
waktu berikutnya. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, selamat bekerja yang bekerja, selamat berlibur bagi saudara yang berlibur, selamat melayani Tuhan bagi saudara yang melayani Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Nah saudara, mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita akhiri pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa membaca, kami punya waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu yang menjadi pembelajaran bagi kami di pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong, memberkati kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, iman kami boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, lebih lagi bagi banyak orang dan bagi banyak tempat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah iman kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan berkati supaya Tuhan tolong kami juga untuk kami boleh berbalik dari segala dosa, dari segala jalan kami yang tidak berkenan, dari segala jalan kami yang jahat di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan berkati, tolong kami juga supaya kami terus bertekun Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan. Kami terus bertekun di dalam Tuhan, sembari kami menantikan kedatangan-Mu yang kali kedua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap orang yang sudah menyaksikan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan, saudara-saudara kami yang menyaksikan pembacaan firman Tuhan ini. Berkati setiap pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan hidup kami dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih sudah ikut bergabung dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia kemurahan Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan memberkati ya. Shalom.